Oke, jadi laptop 2-in-1 adalah salah satu device yang pengen banget saya punya. Saya suka sama idenya, dimana tinggal dorong aja layarnya ke belakang dan bisa jadi tablet. Karena idenya bagus, jadi banyak vendor laptop yang berlomba-lomba untuk bikin laptop convertible 2-in-1. Ya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Tapi tenang aja, karena di video kali ini kita akan membahas salah satu yang bagus. Jadi perkenalkan, ini adalah XP Envy 36013. Kalau kita ngomongin laptop convertible 2-in-1, ya bisa saya bilang, bisa saya rekomendasikan kalau XP Envy 36013 ini salah satu yang terbaik di kelasnya lah. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan dengan XP Spectre 360 juga yang sekarang menjadi daily laptop use saya, si XP Envy ini walaupun secara fitur dan spesifikasi jelas lebih menang XP Spectre, tapi si Envy ini sesuai dengan namanya masih bisa bikin brand lain envy, cemburu dengan harga dan fitur yang diberikannya. Kita bahas dari sisi desain dulu lah ya. Desainnya ini udah mirip sama XP Spectre dengan logo yang khas line up premiumnya XP, cuman garis aja yang membentuk logo XP. Build quality-nya juga udah premium dengan bahan aluminium. Gampangnya kalau kita lagi di cafe pakai laptop XP Envy 36013 ini, terus ada klien atau teman-teman kita, ya dia akan sesuai dengan nama laptopnya sih ya, Envy. Ada cemburunya gitu, karena secara looks memang dia kelihatan mahal. Dan karena namanya XP Envy 360, jadi angle-nya ini bisa kita putar sampai 360 derajat. Ini enak banget loh kalau dibuat kerja ataupun presentasi. Untuk ukuran layarnya dia itu ada 2 SKU. Jadi ada yang versi 13 in dan 15 inch. Yang kita bahas ini adalah yang 13 inch. Dan kalau misalkan kalian bingung bagusan yang 13 inch atau 15 inch, kalau saya pribadi sih saya lebih milih yang 13 inch. Karena kalau saya pakai laptop convertible 2-in-1, saya bakal sering pakai mode tabletnya seperti ini. Karena kalau misalkan 15 inch, ya kalau kalian sering pakai mode laptopnya itu nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau kalian sering pakai mode tabletnya untuk ukuran 15 inch, menurut saya itu terlalu gede. Untuk warnanya, XP menurut saya selalu memilih warna yang aman sih ya. Kalau nggak grey, silver, gold. Biasanya walaupun di XP 14S, warnanya ya biasanya itu-itu aja. Warna yang aman. Warna yang memang kalau kita pakai itu bakalan everlasting. Untuk bobot dia ada di 1,3 kg kalau tanpa charger, dan untuk ketebalannya itu sekitar 1,61 cm. Kalau kita bandingkan dengan XP Pavilion Aero, memang lebih ringan XP Pavilion Aero, tapi kalau secara build quality lebih kerasa solidan si XP Envy 360 ini. Dari sisi feel keyboardnya aja udah beda dengan Pavilion Aero. Ini lebih kerasa solid, lebih kerasa tactile, jadi bahannya itu kayak nggak pakai bahan keyboard plastik. Gak ada yang bisa dikomplain lah tentang keyboardnya ini kecuali Aero-nya yang memang tombol bawah dan atasnya itu terlalu berdekatan. Terus dia juga udah punya backlit 3 level, layoutnya juga oke, spacing antara satu tombol dengan yang lain cukup pas. Kalau boleh saya kasih nilai dari 1 sampai 10, keyboardnya ini nilainya 9 lah, karena Aero bawah atasnya ini yang berdekatan sama tombolnya ini kayak nggak punya tekstur, jadi kalau awal-awal bakalan kerasa agak sedikit licin. Untuk trackpadnya juga udah nyaman banget, nggak ada masalah, trackingnya mulus, tactile-nya juga berasa. Dan yang paling saya suka dari XP Envy ini, walaupun dia bukan masuk ke kelas Spectre, bukan kelas paling flagshipnya, tapi di dalam paket pembeliannya kita udah dikasih stylus dengan 4096 pressure sensitivity. Dan kalau kita bingung mau naruh stylusnya itu di mana, tinggal ditempelin aja seperti ini. Wah, gila, ini makin praktis. Untuk feel stylusnya ketika saya coba sama sekali nggak ada masalah. Dia ada palm rejection juga, dan karena udah 4096 pressure sensitivity, jadi kalau misalkan kita tarik garis ringan dia bakalan tipis garisnya, kalau kita agak tekan garisnya akan tebal. Gampangnya kayak kita itu gambar di kertas lah. Masalahnya untuk laptop yang tergolong ultrabook atau tipis seperti ini, masalahnya itu biasanya ada di port. Jadi portnya nggak selengkap XP 14S atau laptop yang 14 inch yang lebih tebal. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini hanya ada input power, terus ada slot SD card, ada USB Type A. Di sebelah kanan itu ada 2 USB-C yang support dengan Thunderbolt 4. Jadi ada 2 buah ya, bukan 1. Nah, kalian bisa konekkan dengan eksternal GPU ataupun monitor karena dia Thunderbolt 4, jadi bisa sampai 8K. Terus di sebelahnya lagi ada
USB Type A. Karena USB Type A-nya di sini cuma ada 2, kita dikasih dongle tambahan, ada HDMI dan juga ada 2 buah USB Type A lagi. Dan yang saya suka dongle-nya ini pakai Type C ya. Jadi secara speed dia bakalan lebih kenceng. Terus di bagian dalamnya kalau kita bongkar terlihat yang bikin laptop itu niat karena nggak ada motherboard atau area yang kopong. Jadi kalau kita lihat di sini ada RAM yang udah kesolder ya, walaupun memang RAM-nya ini sayangnya nggak bisa di-upgrade, tapi secara default kita udah dikasih 16 GB DDR4 dengan speed 4266 MHz. Memang masih belum DDR5, tapi untuk kelas DDR4 dia kenceng karena DDR5 pun ada speed yang 4800 MHz. Nah, ini udah dikasih 4267 MHz. Jadi secara speed masih oke. Terus untuk storage, wah, storage-nya ini kita dikasih storage yang menurut saya mahal, high end. Secara kapasitas dia 1 TB dan speednya itu NVMe Gen 4. Speednya itu kalau saya tes di Crystal Dismark yang terbaru bisa tembus sampai 6500 Mbps. Kenceng, dan kalau misalkan kita beli SSD ini lumayan mahal. Terus kalau kita lihat di bagian dalamnya ini juga ada baterai yang secara dimensi memang dia gede. Secara angka pun dia juga gede ya. Jadi kapasitas baterainya itu 66,52 watt hour. Dan kalau kita ngomongin battery life, wah baterainya ini awet banget. Ketika saya coba untuk video playback dengan brightness 50%, volume 20%, dia bisa tahan 15 jam. Di XP Pavilion Aero kemarin sekitar 10 jam. Ini 15 jam. Syaratnya Intel Evo itu 9 jam. Jadi 15 jam udah lebih-lebih dari syarat minimalnya Intel Evo. Terus untuk waktu pengecasannya juga lumayan cepat. 0 ke 100% itu dia butuh waktu sekitar hanya 2 jam 10 menit. Terus kalau kita naik ke atas dikit, itu ada sistem cooling yang memang single fan. Kenapa single fan? Karena prosesornya seri U dan dia nggak ada discrete graphic card ya. Yang seharusnya dengan sistem cooling seperti ini itu udah cukup. Tapi untuk membuktikannya langsung aja kita tes performanya. Sebelum kita tes performanya, kalau kalian lihat di bagian bawah keyboardnya itu ada stiker badge Intel Evo. Nah, untuk mendapatkan badge atau stiker Intel Evo ini syaratnya nggak mudah. Kita udah pernah bahas dari sisi baterai itu diatur Intel minimal 9 jam, dari sisi form factor itu harus tipis, frame pun juga harus tipis, screen to body ratio-nya harus lega. Jadi intinya untuk mendapatkan stiker ini itu berat. Jadi vendor itu harus memenuhi standar minimal yang dibikin sama Intel. Kalau udah ada stiker seperti ini, gampangnya kalau kalian cari laptop Ultrabook yang ultra low power, tipis dan ringan yang bisa reliable, bisa diandalkan, cari aja laptop Ultrabook yang ada stiker Intel Evo-nya. Karena itu udah pasti bagus. Dan si XP Envy 36013 ini untuk prosesornya dia Intel Evo, tapi Intel Evo-nya bukan yang Core i5 ya. Yang kita bahas ini Intel Core i7 1250U dengan 10 core. Jadi ada 2 performance core dan ada 8 efisiensi core. Kalau kita lihat setelah kita bongkar tadi sih memang dia nggak bisa di-upgrade, tapi secara defaultnya RAM-nya udah 16 GB dual channel, SSD-nya juga 1 TB kenceng. Jadi sekarang langsung aja kita tes performanya, apakah dengan single fan-nya cukup coolingnya dan performanya ini bisa diandalkan. Pertama kita coba seperti biasa di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi laptopnya kondisi dicas dan di windownya itu ada di best performance. Dan hasilnya untuk single core-nya dia dapat 235, untuk multi core-nya ketika kita loop sebanyak 10 kali. Running pertamanya itu ada di kisaran 1287 poin, dia turun itu setelah running keempat. Tapi turunnya nggak banyak-banyak dengan stabilnya di 1100 poin. Skenario kedua kita coba dia nggak dicas dan hasilnya tidak ada penurunan performa yang signifikan dengan performa single core-nya itu ada di 178. Multicore-nya dia malah bisa tembus ya. Di running pertamanya itu lebih tinggi ketimbang pakai di cas tadi dengan 1307 poin. Tapi sisanya mirip-mirip. Dia stabil itu di kisaran 1100 poin. Terus kalau kita lihat di dalamnya tadi kan dia cuma single fan ya. Tapi walaupun cuma single fan, jangan salah. Laptop ini termasuk dingin. Karena ketika kita stress test pakai skenario rata kanan tadi, kalau kita lihat di sini, suhu temperaturnya itu hanya ada di kisaran 90 derajat Celcius. Ya nyolong-nyolong terakhir aja di atas 90 derajat Celcius. Tapi yang perlu diingat, ini adalah Cinebench R15 di mana itu memang stres CPU banget. Ketika kita tes 3D Mark dengan Time Spy stress test dia juga lolos dengan skor yang hampir sempurna ya, 99,40%. Terus untuk Iris Xe graphics-nya atau IGP bawaan dari Intel Core i7 generasi ke-12 Intel Evo-nya, Firestrike itu dia dapat skor 3756 dan Time Spy test-nya dapat skor 1453. Skor yang cukup oke banget untuk sebuah integrated graphic card. Lanjut kita coba dia untuk editing dan kita
ekspor dia ke 4K, bukan Full HD dengan template yang memang biasanya kita pakai. Dan hasilnya di Adobe Premiere Pro ekspor 4K dia mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 18 detik. Untuk suhunya kalau kita lihat di sini pas render 4K itu sama sekali nggak seanget ketika kita stres-stres CPU-nya dengan Cinebench R15 tadi. Suhu rata-ratanya itu cuma di kisaran 65 derajat Celcius. Dia cuma sekali aja nyentuh ke 70 derajat Celcius. Masih dingin banget di bawah 80. Lanjut kita coba dia untuk 3D rendering. Walaupun sebenarnya XP Envy ini bukan segmentasinya, bukan laptop yang memang digunakan untuk 3D rendering. Kecuali kalian punya external GPU, karena dengan external GPU kalian bisa pilih kuda di blendernya dan rendernya bisa lebih cepat. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja untuk push limitnya dari XP Envy X360 13 ini. Dan hasilnya untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 13 detik. Kalau untuk GPU rendernya karena dia masih pakai IGP jadi 8 menit 5 detik. Cuman yang menarik di sini biasanya laptop-laptop itu kalau kita tes pakai CPU render, wah suhu temperaturnya ketika render itu bisa di atas 90 derajat Celcius. Berbeda dengan XP Envy 360 ini. Kalau kita lihat grafiknya dia cuma pertama kali aja nyentuh ke 80-an derajat Celcius, tapi setelah itu stabil di 65 derajat Celcius. Jadi untuk suhu temperatur di bagian dalamnya dia cukup dingin. Kalau kita pakai GPU render seperti yang kalian lihat di chart ini, wah dia malah lebih dingin. Lanjut kita tes dia untuk gaming. Walaupun sekali lagi ini bukan laptop yang memang dikhususkan untuk 3D rendering ataupun untuk gaming. Kalau gaming ya kalian harusnya belinya Victus atau Omen yang ada discrete graphic cardnya, atau kita biasanya menyebut dengan laptop high performance. Tapi gak apa-apa, sekali lagi kita coba push limitnya dari XP Envy 360 ini. Pertama kita coba di game yang casual dulu. Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, dan hasilnya untuk FPS-nya dia masih playable untuk dimainkan ya. Dengan 89 FPS, maksimumnya bisa 109 FPS. Valorant kita pakai resolusi yang sama Full HD dan grafiknya ada di low, dan hasilnya wah dia bisa average itu 143 FPS, maksimumnya 170 FPS. Jadi kalau kita gunakan untuk game-game casual kayak Valorant dan Dota masih aman. Tapi gimana kalau kita naikkan dikit grafiknya, kita coba main game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di medium. Dan hasilnya untuk FPS dia ada di 36 FPS, maksimumnya ada di 60 FPS. Untuk suhu ketika kita coba main game Dota 2 dia aman-aman aja, ada di 60 derajat Celcius. Di Valorant memang dia lebih tinggi tapi masih di bawah 85 derajat Celcius. Sekali aja nyentuh 85 terus dia stabil itu di 80 derajat Celcius. Di game Genshin Impact kalau kita lihat grafiknya di sini dia juga masih di bawah 80 derajat Celcius. Bahkan ketika stabil dia itu stabilnya di 68 derajat Celcius. Suhu CPU di bagian dalamnya udah dingin, tapi gimana kalau suhu permukaannya? Karena biasanya penyakitnya laptop ultrabook atau laptop tipis dan ringan seperti ini ketika kita pakai lama, panasnya itu lumayan mengganggu. Tapi enggak untuk XP Envy 360 ini. Karena ketika kita FLIR di suhu permukaannya, suhu tertingginya itu ada di 46,6 derajat Celcius. Itu pun di atas ya, di bagian exhaust. Tapi untuk tombol-tombol yang sering kita pakai kayak WASD dan tombol-tombol lain itu ada di 33,9 derajat Celcius. Jadi heat distribusinya bagus. Kalau kita pakai di pangku pun laptopnya nggak kerasa anget, masih nyaman. Terus yang saya suka kipasnya ini ketika kita hajar habis-habisan, kita bikin dia stres, kipasnya itu sama sekali nggak berisik. Bahkan kalau saya bilang sih kipasnya ini cukup silent. Kalau kita memutuskan untuk beli laptop convertible 2-in-1, menurut saya sih ya memang harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan fitur-fitur terbaik yang ada di laptop convertible 2-in-1. Karena untuk laptop convertible 2-in-1, satu laptop aja itu dia bisa kayak multi device, bisa jadi tablet. Bahkan kalau misalkan kita mau pakai beberapa modenya juga bisa. Jadi dia bisa kita pakai untuk sebagai mode tenda, mode presentasi, terus mode tablet. Dan XP Envy 360 ini udah cukup nyaman buat dipakai di berbagai posisi dan juga mode tadi. Buat speakernya dia ada dua di bagian bawah. Kalau misalkan kita pakai mode laptop terus ditaruh di meja, suaranya itu bakalan lebih kerasa enak, lebih kerasa imersif karena ada pantulan dari mejanya. Cuman kalau misalkan kita pakai mode tablet dia agak kurang karena speakernya ini bakalan ketutupan layarnya ketika kita pakai mode tablet seperti ini. Kalau untuk speakernya udah nggak ada masalah sih ya, untuk ukuran laptop ultrabook tipis dan ringan dia udah pakai Bang & Olufsen yang suaranya udah lumayan enak. Untuk konektivitas wirelessnya dia jelas udah pakai Wi-Fi 6, terus juga udah pakai Bluetooth versi terbaru versi 5. Nah sekarang saya mau bahas masalah layarnya. Karena ini adalah laptop convertible 2-in-1, ketika dia jadi tablet, komponen utama yang sering bakalan kita pakai dan sering kita lihat adalah layar. Dan layar dari XP Envy 360 13 ini menurut saya udah oke banget. Panelnya ini udah pakai panel IPS, resolusinya ada Full HD, terus dia udah terang banget, punya color gamut yang cukup bagus untuk digunakan sebagai device editing. Terus viewing angle-nya juga udah bagus, sisi-sisi bezelnya ini tipis dan terlihat lebih enak.
Tapi panel atas sama bawahnya dibuat lebih tebel, gak setipis kanan kirinya. Tapi kayaknya XP sengaja bikin kayak gitu deh untuk frame bagian atas dan bawahnya, bahkan di seri Spectre pun juga lebih tebel bagian atas dan bawahnya. Kenapa seperti itu? Karena ketika masuk ke mode tablet, kalau misalkan kita pegang seperti ini, kalau misalkan framenya terlalu tipis, itu bakalan gampang kepencet. Nah, kalau tebel seperti ini gak gampang untuk kepencet karena yang dipencet itu adalah framenya. Buat webcamnya, wah ini gila sih. Ini resolusinya bisa 2K 30 fps. Jadi udah nggak zaman pakai 720p dan 1080p. XP langsung ngasih 2K 30 fps dan untuk kualitasnya ini sih clean banget. Kira-kira seperti ini dan mikrofonnya juga kalian bisa dengarkan. Kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gimana. Dan di fitur Glam Cam ini ada auto frame yang bisa bikin kita itu tetap on frame dan eye contact. Jadi sama kayak di fiturnya Nvidia Broadcast, di mana mata kita itu walaupun nggak lihat, itu bakalan tetap kerasa lihat kamera. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP NV360 13 kali ini. Untuk harganya, kalau kalian cari di marketplace, namanya lengkapnya itu, nama XP itu emang agak panjang ya. Jadi namanya itu XP NV13 BF0107TU. Nah, kalau saya lihat di websitenya, harga resminya itu diskon 23 juta sekarang jadi 20 juta 999 ribu. Tapi kalau saya cek di marketplace ada yang jual 19 juta 200 dan 19 juta 300 juga. Jadi lebih murah ketimbang harga resminya. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya, kalau kalian cari laptop convertible 2-in-1 yang bisa semuanya tapi budgetnya belum cukup untuk beli XP Spectre yang 360, menurut saya si XP Envy X360 ini udah cukup kok. Udah cukup bikin teman-teman kalian envy banget karena desainnya ini premium, tipis, ringan, performanya kenceng untuk ukuran laptop Ultrabook yang tipis dan ringan tapi tetap diimbangi dengan cooling yang bagus. Bahkan tadi kita stress test pakai 3D rendering dan juga gaming. Fiturnya juga lengkap, ada pen stylus yang bisa disimpan di sebelahnya dengan magnetnya. Layarnya juga udah enak untuk preview editing, 100 sRGB dan 400 nits untuk outdoor. Keyboardnya enak banget, touchpadnya enak banget. Dari user experience saya sama sekali nggak ada komplain. Bahkan webcamnya bisa resolusi 2K 30 fps dan ada fitur Glam Cam-nya juga. Kekurangannya di opsi upgrade-nya sih ya, karena RAM-nya udah onboard, nggak bisa di-upgrade lagi. Storage kalau misalkan mau upgrade 1 TB dengan speed sekecil itu mahal ya. Kalau kalian mau upgrade 2 TB speednya NVMe Gen 4 itu mahal. Tapi dengan konfigurasi seperti ini 16 GB 1 TB speed SSD-nya hampir 7000 Mbps, menurut saya sih udah lebih dari cukup. Kekurangan lain dari sisi port, karena portnya ini nggak sebanyak XP14S bahkan, tapi tenang aja di dalam paket pembeliannya kita dapat dongle tambahan untuk tambahan port. Dan seperti biasa karena ini adalah barang resmi jadi udah include dengan Windows 11, terus juga ada Office 2021 dan juga ADP atau Accidental Damage Protection Warranty selama 2 tahun dari XP. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye bye.